pergi ke pasar membeli buku. Bukunya murah, cuma 1.000. Salam hangat untuk teman-temanku. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkah serta rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa juga kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan suatu hal mengenai syirik yang mengemasi tradisi dan budaya dengan Islam. Berkaitan dengan bagaimana orang tua kita yang masih suka sesajen. Berat memang teman-teman rasanya. Tradisi itu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tarkun azati ajawa, mengingatkan tradisi itu menyulut api permusuhan. Betul teman-teman, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenapa dimusuhi sama penduduk Mekah? Karena meninggalkan yang namanya tradisi. Orang-orang punya tradisi, tradisinya harus diubah, bukan tradisinya dikemas dengan melandaskan Islam. Umpamanya ya, oke lah, kan udah Islam. Gimana kalau motong kurbannya untuk membuat patung dibacakan dengan bismillah? Kan udah Islam. Umpamanya juga nih, menyerahkan kepala kerbau itu dengan membaca Al-Fatihah. Ini namanya mengemas tradisi dengan Islam, dan itu tidak bisa. Kalau tradisi itu bertentangan dengan Islam, haruslah dihilangkan. Apalagi kalau tradisi itu ada penyembahan selain Allah. Adapun tradisi-tradisi yang memang tidak bertentangan dengan Islam. Dan ini, Masya Allah, ini merupakan hal yang amat sangat harus kita lestarikan tentunya. Dan biasanya ini seperti bagi-bagi sama tetangga, masak ini, masak itu, bagi-bagi sama tetangga, kanan, kiri, depan, belakang. Itu sangatlah bagus dan haruslah kita lestarikan teman-teman. Tapi ada tradisi ternyata berawal dari itikat yang tidak benar. Seperti kebanyakan di Pulau Jawa, itu ada yang namanya safaran. Bulan Safar biasanya itu bikin bubur mereka. Nah, itu ternyata tradisi yang berasal dari zaman jahiliyah, sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diutus mengatakan la safar, tidak ada lagi keyakinan-keyakinan di bulan Safar, keyakinan-keyakinan yang buruk. Jadi ada keyakinan bulan Safar itu bulan turunnya bala. Jadi Allah menurunkan bala sekaligus itu pada bulan Safar. Sehingga kita lihat di bulan Safar ini jarang sekali ada yang namanya resepsi pernikahan. Karena kata dukunnya nih, tidak boleh. Kalau kau nikah di bulan Safar, hancurlah pernikahan itu. Dan itu keyakinan mereka. Ternyata sebelum Islam sudah ada. Ketika datang Islam, hal itu dilarang. Namun, ternyata ada hadis la salahu yang gak ada asalnya, bahwasanya bala itu Allah turunkan dari langit pada Rabu terakhir bulan Safar. Maka ada sholat sebelum asar untuk supaya balaknya itu tidak kena ke kita. Orang-orang di Pulau Jawa membuat bubur Safar itu untuk menolak balak. Ya, kita harus kasih pemahaman kepada mereka. Mungkin orang-orang sekarang, anak-anak muda, sudah nggak ada lagi yang namanya keyakinan-keyakinan seperti itu. Sehingga tradisinya ketika mereka ditanya, hanya menjawab, ya tidak tahu, saya bikin-bikin aja, disuruh mbah.
Jadi bikin bubur itu pada bulan Safar. Dia tidak meyakini, tapi kita harus meluruskan bahwasanya kalau mau bikin bubur itu jangan bulan Safar aja. Bulan-bulan lain atau hari-hari lain itu dianjurkan juga. Jadi menolak hal-hal syirik itu. Baik, seperti itu. Jadi kalau mau memberitahunya itu harus ada pendekatannya, teman-teman. Seperti kita memberitahu juga kepada orang tua kita, bicaralah baik-baik kepada dia agar dia bisa memahami dengan baik, dan tentunya juga kita harus berdoa supaya mereka bisa dapat hidayahnya. Baik teman-temanku sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Walaupun singkat, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan kata saya, mohon maaf kepada Allah, ampunan yang saya harapkan. Ikan lohan, ikan gurami, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.